di sini. Verifikasi kode OTP. Verifikasi kode OTP ini kita menggunakan API protected sini nih. Nah, di sini verify OTP. Pada verify OTP ini kita copy dulu ya. Kita masuk ke sini. Pada verify OTP ini menggunakan API protected yang dimana pada saat mengirimkan kode OTP di endpoint sini teman-teman, endpoint mengirimkan, ini saya kasih terangan, mengirimkan kode OTP seperti ini. Pada saat mengirimkan kode OTP ke si user, maka kita lihat sebelumnya bahwa token dan reverse token juga ikut diberikan di JSON object di sini nih. Nah, selanjutnya pada verifikasi kode OTP kita buat API protected yang dimana si user butuh token untuk melakukan request endpoint ini tersebut. Nah, di sini kita berikan sebuah middleware atau verifikasi CWT token, maka kita buat API protected, saya copy, use. Di sini kita akan buat CWT verifikasinya di middleware. Di sini ya teman-teman. Verify CWT token. Seperti ini. Kita buat function yang bersifat public CWT verify. Maksudnya verifikasi. Dia mengembalikan gene holder function return function gene context seperti ini. Oke. Nah, untuk autentikasi kita pakainya yang ini teman-teman. Kita bisa lihat suatu saat nanti kita buat untuk routing yaitu verifikasi OTP. Verifikasi OTP duplikat, saya duplikat di sini. Verifikasi OTP. Nah, kode OTP akan dikirimkan di sini. Dan autentikasinya kita buat yang itu bearer token. Nah, jadi ini sebenarnya ada di header dan merupakan bearer token ya. Oke, kita masuk ke codingan di sini di middleware. Out header itu ada di C, get header sesuai dengan namanya yaitu authorization. Jika string
out header di sini ya, teman-teman. Yaitu mirror seperti ini. Nah, kita kasih respon. Masuknya adalah jika headernya itu bukan dari mirror, maka kita akan kasih response. Gagal itu ya. Respon helper titik KPI failure. Misalnya unauthorized. Kita pakai HTTP status unauthorized. Seperti ini. Kita kembalikan about with status JSON HTTP unauthorized. Lalu selanjutnya kita kembalikan. Kayak begini. Kita buat string token string. Nilainya 0. Nah, di sini saya split ya. Di split. Jika length array token sama dengan 2, token string sama dengan array token. Lalu kita akan parse token stringnya. Nah, JWT token yang di generate sebelumnya itu menggunakan ini teman-teman, secret key. Secret key-nya kita ambil di sini. Seperti ini, oke. Jika ada errornya, jika R tidak sama dengan nil, seperti ini, maka responnya kita ambil ini, saya copy, dan kita buat kode OTP expired. Karena untuk JWT verify ini khusus ke token ya, JWT verify token. Gini aja guys. Oke, selanjutnya statusnya itu 201 created. Nah, di bagian ini kita ambil user ID itu string claim. Oh, di sini ini belum ya, teman-teman. Di sini saya buat variable claim, data claims, JWT
Selanjutnya, jika tidak sama dengan OK or tidak valid, maka kita kembalikan. Ini artinya bahwa tokennya tersebut tidak valid, kode OTP expired. Selanjutnya, kita ambil user ID as string. Claim. Begini, kita set user ID begini. Selanjutnya, jika ini berhasil, maka dia akan menuju ke routingnya, ke headernya ya. Nah, selanjutnya di sini kita pakai yang di config, lalu kita cbt verify seperti ini. Nah, saat menuju API protected tersebut, yang ini dia harus memiliki token. Selanjutnya kita buat header verify kode OTP. Saya buat function user header verify kode OTP check-in context. Ini kita bisa copy, kita masuk ke sini, dan di sini kode yang perlu dikirimkan adalah kode OTP karena data si user sudah kita dapat dari token. Verify kode OTP begini. Request kode OTP struct. Kode underscore OTP begini. Ini bukan email, mainkan kode OTP begini. Nah, sudah begini. Selanjutnya kita akan cari kode OTP tersebut. Kita akan parsing. Kita akan melakukan pencarian. Apakah ada user ID yang didapat dari JWT token tersebut? Kita parsing user ID-nya dan kita cari kode OTP-nya. Berarti kita cari berdasarkan dua kode kunci ya, teman-teman. Di sini kita ambil terlebih dahulu si user ID-nya. Ambil terlebih dahulu user ID dari token di middleware, bahwa user ID ini di-encode ke base64. Berarti user ID sebelumnya yang didapat dari token itu bukan user ID yang sebenarnya, melainkan enkripsi dari base64. Nah, di sini di header kita ambil user ID dari cmasket user ID. Ini kita ambil. Oke, sama. Nah, kita decode ke byte base 64. Kita
decode string. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, ini adalah decode string yang sudah kita decode ya teman-teman, bahwa string yang di encode sebelumnya kita decode. Nah, sekarang kita udah dapat nih string user ID yang sudah benar-benar sama dengan user ID ini nih. Maka ini tinggal kita lakukan query ke MySQL kita. Nah, kita menggunakan Gin di repository. Di repository kita buat OTP verify function. Di sini kita tangkap user ID string, lalu kode OTP string, dan kita kembalikan itu adalah kode OTP. Itu dari OTP user. Error. Return, res, dan nil. Nah, selanjutnya kita cari nih dari codingan dari sini nih. Kita cari dari TB OTP. Maka saya buat variable result ud where. Pokoknya db where-nya itu dari user ID UID user and kode OTP. Nah, UID user ini ada user ID, kita ambil user ID, lalu kode OTP seperti ini, find res. Oke, begini. Nah, ini kita bisa copy ke sini. Oke, seperti ini aja. Saya copy, jangan lupa ini di copy, masukkan ke entity di bagian repository di sini. Nah, setelah itu di helder kita bisa pakai fungsi tersebut. Wah, user repository OTP verify in decode string dan kode OTP. Kode OTP kita ambil dari payload kode OTP seperti ini. Nah, ini data dan error. Begini. Jika error tidak sama dengan nil, ini kita bisa copy seperti ini. Nah, ini adalah data OTP-nya ya. Selanjutnya, jikalau data OTP-nya itu benar-benar ada, berarti di sini kita bisa buat our
len dan data titik kode OTP sama dengan 0. Nah, kode ODR-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat timeline-nya ya. Sebenarnya di sini ada expired-nya nih, expired tersebut. Lalu kita buat variabel now, itu adalah time now seperti ini. Lalu jika integer 64, ini kita ubah dari OTP, dari data expired lebih kecil dari integer 64, yaitu dari now tersebut yang ini, bahwa time waktu sekarang itu diubah ke time to epoch sesuai dengan isian database-nya teman-teman. Maka kita tampilkan error seperti ini. Kode OTP telah expired. Nah, di sini kita copy, masuk ke sini, kita akan kirimkan bahwa verifikasi kode OTP berhasil. Di sini saya hapus verifikasi kode OTP berhasil. Nah, di sini kita ambil, kita tidak perlu data ya, berarti kita pakai yang value saja, tapi statusnya oke. Di sini oke. Kok created ya, salah, di statusnya oke. Untuk yang send code oke. Kita udah berhasil buat verifikasi kode OTP ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya copy verifikasi kode OTP. Selanjutnya kita coba go run. Begini nih teman-teman. Saya send kode OTP berhasil dikirimkan ke patarteams@gmail.com, dan selanjutnya kita verifikasi. Ini saya copy, lalu ini saya copy masuk ke verify. Di sini send, ada error. Kode OTP. Begini teman-teman. Kita lihat kode OTP ya, JSON kode OTP. Kode OTP begini. Binding kode OTP ini salah. Required. Clear, go run. Servernya sudah jalan, kita coba lagi. Di sini send. Kode OTP telah expired. Kita coba lagi send. Oke, saya copy. Verifikasi.
send kode OTP telah expired. Ini saya copy 5252 seperti ini. Oke, verifikasi kode OTP berhasil. Coba saya ganti menjadi 4. Nah, di sini ada error. Berarti menandakan bahwa tidak ditemukan ya. Di sini kode OTP data jika ini kosong, potong ini jika ini kosong, maka ini kita berikan message-nya ini adalah API failure seperti ini, dan ini tidak perlu dilakukan lagi kembali. Di video ini kita sudah berhasil membuat endpoint untuk mengirimkan kode OTP serta juga endpoint untuk verifikasi kode OTP. Di bagian ini, kode OTP berhasil dikirimkan. Oke, kode OTP berhasil, verifikasi kode OTP berhasil. Selanjutnya kita menuju ke bagian create new password. Di sini teman-teman, bahwa ini juga perlu token. Nah, disinilah fungsi refresh token yang sudah kita buat, di mana refresh token tersebut aktif selama kurang lebih dari 24 jam di sini, yang dimana itu digunakan untuk create password. Atau sebelum kita menuju ke bagian itu, kita perlu untuk resend new kode OTP di sini nih. Nah, resend ini kita buat endpoint resend kode OTP. Ini kita copy, masuk ke sini, post seperti ini, resend kode OTP. Nah, begini. Ini kita copy, ini saya copy, saya paste di sini, resend kode OTP. Ini saya copy lagi.
pada recent kode OTP ini kita perlu mengambil data si user tadi, si user dari token. Ini kita bisa copy masuk ke sini. Bahwa yang dikirim itu adalah refresh token, menandakan bahwa refresh token itu aktif selama 24 jam. Maka kita akan query lagi. Ini sama seperti sebelumnya ya, mirip seperti ini. Seperti ini teman-teman, send code ini. Nah, kita buat use case recent kode OTP. Di sini use case ini saya copy, recent kode OTP begini. Oke. Nah, yang kita lakukan pertama adalah kita cari si user tersebut berdasarkan ID yang kita dapat dari token tersebut. Maka dari itu, cari terlebih dahulu user ID dari tabel user. Maka kita cari user error find by ID, find user by ID. Ini tidak ada, kita buat di repository. Seperti ini teman-teman. Oke. Find user by ID, kita tangkap user ID-nya itu res user ID user model seperti ini. Oke. Nah, kita return res error. Oke. Nah, ini kita cari. Ini sama mirip banget ya seperti ini. Nah, namun ini kita ambil ya benar dari res. Kita ambil yaitu user ID, n-nya kita hilangin. UID user, benar-benar user, UID user. Oke. Untuk errornya kita bisa buat seperti ini nih. Errors new mistakes seperti ini. Oke. Jangan lupa ini kita buat di entity user repository dan di use case find dia dari recent ini nggak perlu ya teman-teman. Di sini dia menerima user ID, lalu di sini kita ambil user ID string. Nah, seperti ini. If error tidak sama dengan nil, then ini error tidak sama dengan nil, return less
error itu kita ambil dari error begini. Oke. Jika errornya tidak ada di sini, jika error tidak ada, maka kita bisa lakukan, kita udah dapat nih si user emailnya nih. Kita mendapat user email. Nah, seperti ini. Selanjutnya, user email tersebut yang kita gunakan untuk mengirimkan data ya. Kita kirimkan ke si user bahwa kode OTP dengan email bahwa kita kirimkan kembali dengan token tersebut. Kita mendapatkan bahwa user ID dengan email A kita kirimkan kembali ke email tersebut. Oke, selanjutnya kita resend ya, yang artinya resend tersebut kita mengembalikan lagi kode OTP-nya di sini. Nah, ini sama seperti ini nih, mirip seperti send kode OTP. Send kode OTP ini kita bisa copy sampai sini juga begini. Nah, email ini kita ambil dari user, lalu kita ambil dari user juga, user email begini. Kode OTP gagal dikirimkan ke email. Ini diambil dari sini teman-teman. Nah, selanjutnya kita kirimkan itu dari si user, dari variabel user. Yang dikirimkan itu adalah user OTP user. Nah, kode OTP dari sini. Oke, kita berhasil kirimkan di sini. Nah, resend kode OTP ini jangan lupa copy paste user use case entity. Selanjutnya kita menuju ke holdernya. Di sini send code, resend R, kita kirimkan yaitu user repository, bukan user repository, user use case, resend code. Ini dari decode string begini. Nah, jika ada error, ini kita bisa copy paste, teman-teman. Saya copy paste di sini. If lalu info seperti ini. Nah, resend kode OTP ini merupakan kode OTP-nya, teman-teman. Maka dari itu kita kirimkan seperti ini. Nah, resend seperti ini. Email dia tidak dapat ya. Kode OTP berhasil dikirimkan. Nah, di sini di resend kode OTP, kita juga perlu mengembalikan data si user ini, user model. User data
user model seperti ini. Oke. Nah, datanya ini kita kembalikan di sini nih. Begini. Oke. Maka kita udah dapat datanya di sini. Jangan lupa ini kita copy resend kode OTP karena ada perubahan pada pengembalian data di sini. Selanjutnya berubah di helder. Di helder ini juga berubah. Dia mengembalikan, pertama dia mengembalikan resend OTP lalu data. Seperti ini datanya ini kita ambil. Email. Kita mengembalikan mapper send OTP. Yang dimana nanti bahwa data itu akan kita ubah ya, teman-teman. Nah, di sini kita harus generate tokennya dulu. Generate token di sini. Seperti ini, teman-teman. Nah, token kita ambil dari config generate user token. Nah, begini, teman-teman. Itu kita ambil dari data UID user. Nah, di sini adalah data user mapper implement. Nah, di sini kita belum buat nih user mapper implement to user response. Kita harus buat terlebih dahulu di user mapper seperti ini. User response. Nah, di DTO itu user response ini seperti ini. User response to user response. Ini sudah ada ya to user mapper. Ternyata ini to user mapper seperti ini. Ini mengembalikan, dia menerima data OTP user di sini. Listen, dan ini mapper OTP. Oke, seperti ini teman-teman. Kode OTP berhasil dikirimkan ke email. Ini disebut. Nah, desain OTP ini kita buat routing di sini. Oke, selanjutnya kita jalankan. Saya duplikat di sini dan saya ganti menjadi resend kode OTP. Seperti ini. Resend OTP di sini. Nah, resend OTP ini dia menerima contoh saat saya mengirimkan kode OTP, maka saya perlu copy paste reverse tokennya ini nih. Reverse token tersebut saya masuk ke autentikasi send. Nah, ada error ini teman-teman. Error 500. Kita lihat terlebih dahulu di sini.
Resend kode OTP di sini resend. Nah, ini tidak dapat nih. Kita lihat di resend OTP. Score email and password tidak kelihatan nih. Berarti ini kenapa? Oh, ini nggak perlu. Di sini ada error interface is nil not string. Panic type error. Claim user ID. Ini claim user ID. Claim user ID. Sini benarnya user ID claims. Di sini error bahwa claim user ID tidak ditemukan. Kita ada kelupaan bahwa di reference token juga kita perlu tambahkan ini nih user ID seperti ini. Oke. Selanjutnya kita lihat dulu dan kita jalankan. Nah, kita masuk ke bagian testing API doc. Kita kirimkan terlebih dahulu. Nah, reverse tokennya sudah makin panjang karena user ID sudah ada di bagian ini nih. Oke, saya copy, kita resend di sini. Dia hanya butuh autentikasi bearer token. Jadi tidak ada yang dikirimkan di body.